Maijen TNI Suharyanto, sosok di balik pengamanan Presiden. Mayor Jenderal TNI Suharyanto adalah sekretaris militer Presiden yang tentu saja berperan penting dalam menjaga keamanan orang nomor satu di Indonesia. Sebagai Sekmilpres, hal yang menjadi fokus dan tujuan Suharyanto menjaga keamanan dan kenyamanan Presiden ketika beraktivitas. Jabatan yang tidak main-main itu tentu saja tidak dapat diisi sembarang orang. Lantas, bagaimana perjalanan hidup Suharyanto hingga bisa menjadi sosok yang mengkoordinasi pengamanan Presiden tersebut? Perjalanan karir. Suharyanto kecil lahir di Cimahi pada 8 September 1967. Sosok ayah yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat membuat Suharyanto tumbuh dan berkembang selama di lingkungan asrama TNI. Suharyanto menjalani masa sekolahnya seperti anak-anak pada umumnya, SD, SMP, dan SMA. Di jenjang SMA inilah Suharyanto mulai berkeinginan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai anggota TNI. Setelah lulus SMA, Suharyanto mendaftarkan diri ke Akademi Militer. Ia kemudian melakukan tes dan langsung diterima di Akademi Militer di Magelang. Sejak saat itulah Suharyanto mulai meniti karir sebagai pengabdi keamanan negara. Ia pun berhasil lulus Akademi Militer tersebut di tahun 1989. Ia kemudian mengikuti penugasan pertamanya di Kalimantan selama kurang lebih 9 tahun. Di saat-saat itu, ia juga sempat melaksanakan tugas operasi di Timur Timur. Pada tahun 1999, ia mendapatkan kesempatan untuk sekolah lanjutan perwira di Bandung. Ia kemudian ditugaskan di Bandung dan juga melaksanakan sekolah staf dan komando. Pada tahun 2003, ia ditugaskan di Jawa Timur selama kurang lebih 7 tahun dengan menjabat sebagai komando batalion hingga komando kodim. Pada tahun 2010 hingga 2011, ia bekerja di Mabes Angkatan Darat sebagai staf pengamanan Angkatan Darat. Pada tahun 2012, ia bertugas di Setmilpres sebagai Kepala Bagian Pembinaan Personil dan kemudian dipindah ke bagian Kepala Penelitian dan Pengamanan Khusus. Pada tahun 2013, ia kembali menjalankan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI sebelum akhirnya kembali bertugas di Mabes Angkatan Darat. Setelah itu, pada tahun 2016, ia mulai masuk ke dalam Badan Intelijen Negara dan menjadi Kasdam Jaya untuk tahun 2018 hingga 2019. Peran sebagai Sekmilpres. Selama bertahun-tahun aktif menerima pendidikan dan pengamanan seputar keamanan negara, Suharyanto pun akhirnya dilantik sebagai Sekretaris Militer Presiden pada 9 September 2019. Kemudian apa sesungguhnya tugas dari Sekmilpres di bidang pengamanan itu sendiri? Tugas Suharyanto sebagai Sekmilpres adalah mengkoordinasikan pengamanan Presiden berserta keluarga, Wakil Presiden berserta keluarga, dan tamu negara setingkat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pekerjaan ini menjadi sangat penting karena keamanan para VVIP sangat bergantung pada dirinya. Oleh karena itu, satu hal yang paling diutamakan ketika menjalani pekerjaannya adalah menjaga keamanan dan kenyamanan Presiden. Untuk bisa bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas yang sangat penting dan serius, tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antar para anggota Sekmil. Suharyanto kemudian mendapat ide untuk membentuk kelompok bersepeda bagi para warga Sekmil setiap hari Jumat. Selain untuk menjaga kesehatan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keakraban dan solidaritas antar Sekmil.
Suharyanto menyadari bahwa profesinya ini memiliki risiko dan konsekuensinya tersendiri. Meski begitu, bekerja sebagai sekmepres merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri baginya. Ia juga menyadari bahwa jabatan yang penting itu pasti tidak luput dari tekanan dan kesulitan tersendiri. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan, tugas ini bagi saya. Pasti ada konsekuensinya, namanya mendapat kehormatan, mendapat suatu kebanggaan. Pasti satu sisinya ada sedikit pressure, tekanan, mungkin ada kesulitan-kesulitan itu, hal yang wajar, ujar Suharyanto. Suharyanto juga mengatakan bahwa dirinya siap menanggung risiko asal presiden bisa tetap aman, terlepas dari segala risiko dan konsekuensinya dari profesinya. Suharyanto merasa senang karena ia dapat melayani sosok penting yang dicintai ratusan juta penduduk Indonesia. Ada kebanggaan tersendiri ketika ia bisa berada di sekitar presiden, berada dalam satu pesawat dengannya, serta dipanggil untuk dimintai pendapat oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Kehidupan pribadi. Seperti orang biasa, Suharyanto ternyata juga memiliki hobi membaca buku. Hobi tersebut sudah ia miliki sejak masih kecil dan bertahan hingga saat ini. Ia mengaku buku-buku yang dibacanya merupakan buku-buku yang ringan dan bisa menghiburnya di waktu yang luang. Selain membaca buku, hobi lain yang dimiliki Suharyanto adalah menonton film bersama keluarga. Hobi ini ia lakukan saat menemui keluarganya seminggu sekali. Hal ini dikarenakan profesinya yang menuntut dirinya untuk berada di Jakarta, sedangkan keluarganya tinggal di Bandung. Walau waktu yang bisa ia habiskan bersama keluarganya terhitung lebih sedikit dari keluarga lain pada umumnya, ia menyadari bahwa ini merupakan salah satu cara hidup militer.